Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kali ini kita akan belajar dari fenomena alam, gerhana bulan super blood moon yang terjadi pada hari ini, Rabu 26 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan 14 Syawal 1442 Hijriah. Inilah ayat-ayat Allah yang terbentang ada di alam semesta ini. Gerhana bulan ini istimewa karena gerhana bulan ini benar-benar total, sempurna, terjadi setiap 195 tahun. Subhanallah. Inilah peristiwa kejadian setelah kami melakukan sholat gerhana bulan. Inilah detik-detik kesempurnaan setelah bulan tertutup sempurna dengan mengeluarkan cahaya merah darah. Subhanallah. Bulan akan tampak merah darah karena pembiasan cahaya matahari oleh lapisan atmosfer bumi. Oleh karenanya, gerhana bulan total ini disebut dengan bulan merah super atau super blood moon. Subhanallah, gerhana bulan super blood moon malam ini telah berakhir. Inilah khotbah sholat gerhana yang kami lakukan. Mari kita simak bersama-sama, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustadz Muhammad Agus Setiawan. Rasulina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Fattaqullaha fis sirri wal alan, wattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa zada qailan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya. Takwa yang tumbuh dari hati kita, yang menjadi tutur kata, hiasan lisan kita, dan yang menjadi bukti yang kita tampakkan dan kita wujudkan dari setiap anggota tubuh kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan satu ayat kekuasaannya di antara tanda-tanda kekuasaan yang sangat banyak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa gerhana bulan. Pada saat ini kita melakukan sholat gerhana bulan, dilanjutkan dengan khutbah ini.
berhubungan dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa khosaf, yaitu gerhana bulan. Pada kesempatan ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak menjadi gerhana keduanya karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Maka jika engkau melihat dua tanda itu mengalami gerhana, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tandanya, tanda kekuasaannya kepada kita, sehingga kita mampu untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini ditampakkan kepada kita tanda kuasanya, di mana malam ini gerhana bulan, tepatnya pada saat-saat ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal-amal sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi peristiwa gerhana. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, khusifatis syamsu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfari. Jika matahari mengalami gerhana, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, apabila engkau melihat sesuatu dari itu, maka segeralah mengingat Allah, berdoa kepadanya, dan beristighfar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadisnya tadi. Pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berzikir, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua, selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berdoa, meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hakikat ibadah. Hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya untuk selalu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang ketiga, selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan istighfar kita, dengan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita semuanya dari kesalahan-kesalahan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah singkat pada kesempatan ini semoga mengajak kita untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan ataupun ketidaksalahan yang tidak kita sadari. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dimuraqabai oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal fitan ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.